Halo, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kami kembali dengan sebuah mobil yang menjadi terlaris di kelasnya, yaitu kalau nggak salah compact crossover. Namun yang unit kami pinjam adalah tipe yang justru tidak paling laris. Ini adalah Honda HR-V 1.5 S CVT tahun 2020. Jadi untuk compact crossover kita ada beberapa mobil di market Indonesia. Itu yang pertama adalah ini HR-V, lalu juga ada Nissan Juke, Chevrolet Trax, dan kalau bisa dimasukin itu Toyota CHR, meskipun harganya CHR berada lumayan jauh di atas. Dan juga ada yang baru-baru masuk ini Kia Seltos. Jadi pertama tipenya. Biasanya orang ketika beli HR-V itu paling mereka ngincarnya itu antara Prestige atau yang E. Untuk ini tipe S itu lumayan jarang pembelinya, dan juga di bawahnya sebenarnya sebelum festive itu ada tipe A. Namun karena itu sangat tidak laris, maka sudah diberhentikan produksinya di tipe S ini menjadi yang tipe terendah. Jadi perubahan dulu dari yang pre-facelift itu yang mungkin paling utama terlihat adalah grillnya. Yang pre-facelift itu grillnya di sini ada aksen ikat gloss dengan satu strip chrome. Untuk di yang facelift ini satu grill menjadi chrome, dan juga ada airdampnya ini hitam doff. Lalu sekarang lampunya ini dia mirip dengan yang tipe E, tapi yang E biasa, bukan E special edition. Ini yang tipe S. Untuk LED bar ini kalau di tipe yang di atasnya itu DRL, namun dia tidak dapat DRL, jadi LED bar ini hanya sebagai lampu kecil. Lalu lampu utamanya proyektor halogen, lampu utamanya juga halogen multifaktor, dan lampu sein, kabut halogen multi reflektor. Sekarang kita lihat ke ruang mesin. Oke. Jadi untuk mesin yang 1,5 ini itu dia sama dengan yang dipakai 1,5 E juga, yang beda hanya di Prestige. Ini lalu mesin 1497 cc, 4 silinder segaris dengan menggunakan teknologi Honda iVTEC. Membuat tenaga 118 horsepower dan torsi 145 Nm. Memang tidak terlalu banyak, namun untuk mobil ukuran segini kurang lebih cukup. Lalu velgnya ini dia pakai single tone alloy warnanya silver dengan profil ban itu mana profil 21555 R17. Lalu untuk yang di facelift itu ini PS tipe E itu dia dapat velg yang kurang lebih modelnya mirip dengan yang tipe Prestige di facelift. Untuk tipe Prestige facelift itu dia dapat velg model baru. Saya sertakanlah gambarnya di atas sini. Untuk yang pre facelift itu tipe S sama tipe E dapat velg yang sama, single tone alloy juga. Modelnya kurang lebih sebenarnya mirip sama ini juga fotonya, dan tipe Prestige juga dapat yang kayak bintang-bintang gitu. Dan yang menurut saya cukup menarik itu, ini meskipun menjadi tipe terendah yang tidak begitu laris, itu Honda masih niat membuat model velg baru, meskipun sebenarnya mereka bisa menggunakan model velg yang dari pre-facelift itu. Lalu untuk spionnya ini coverage warna body terintegrasi dengan lampu sein LED, dan door handle pada tarik warna body juga ada default, namun untuk smart jadi tidak ada aksesnya. Kuncinya kurang lebih seperti ini, biasa batang besi, belakangnya ada lock, unlock, dan hanya itu saja. Depan adalah logo Honda. Sekarang kita lihat ke interior. Sekarang kita masuk ke dalam HR-V. Untuk door trim itu ini dia kasih ownernya memberi frame kulit hitam seperti ini. Untuk aslinya itu dia menggunakan kain berwarna hitam juga. Lalu untuk door handle dikasih chrome. Lalu untuk panel switches-nya ini pasti hitam doff. Untuk electric mirror tapi masih manual track. Lalu ada window lock, power center lock. Lalu untuk power window-nya ini yang auto hanya sisi driver. Oh, sini ada speaker, ada satu bottle holder, dan satu door pocket yang sangat kecil ini. Lalu dari sini ada AC, isi AC yang bisa dibuka tutup, dan diberi sekelilingnya ini ada aksen tembus yang sangat tipis. Ini ada untuk mematikan traction control dan 3 buah tombol dummy. Entah lampu untuk apa. Ini ada seal plate HRV tambahan bukan? Oh iya, ini tambahan. Jadi orinya tidak ada seal plate seperti ini. Ini ada tuas untuk angkutan mesin buat tangki bensin. Pengaturan jok ini supir masih manual. Ini ada pengaturan ketinggian juga ini. Lalu
pedal. Sebenarnya ini kayaknya ada footrest tapi nggak terlalu tinggi. Lalu sekarang coba kita start up. Oke, bentar. Sini ada sun visor supir, dilengkapi dengan vanity mirror, namun tidak ada lampunya. Sekarang kita nyalakan mobilnya. Ya, mesinnya lumayan senyap, jelas sekali. Ya, seperti Honda lainnya yang dijual zaman sekarang masih baru itu, dia mendapat electronic rev limiter pada 4000 rpm. Jadi tadi mentoknya itu 4000, bukan hanya ya itu red line-nya 6500. Enggak, 6800 rpm dan maksimalnya 8000. Untuk speedometernya ini ada top speednya 220 km per jam yang saya nggak percaya. Lalu di kanan ini ada MID yang masih seperti banyak orang komplain atau katakan itu layar kalkulator. Jadi ada real time average consumption, tiap digital, average consumption keseluruhan, trip A, trip B, mobile smart jam digitalnya, lalu odometer, kondisi sahabat bakar, dan juga ada meter untuk sahabat bakar. Setirnya ini model tinggal palang dengan aksen hitam gloss. Di sebelah kiri ada audio sensor dan sebelah kanannya kosong. Konsep itself tipe Prestige dan kayaknya juga tipe E itu sebelah kanannya ini ada cruise control, namun mobil tidak dapat maka polos. Untuk dua sebelah kanan ini untuk lampu ada lampu kedua, lampu utama, lampu kabut, tidak ada autonya. Lalu dua sebelah kiri wiper, ada intermittent namun tidak bisa diatur interval waktunya. Ya, sekarang kita pindahkan ke sana kameranya. Oke, lalu beralih di sebelah di bagian tengah dashboardnya ini. Bagian atasnya ini plastik, lalu sini juga plastik. Ini jahitan palsu. Yep. Oh enggak, ini soft touch ya, tapi soft touch yang tidak terlalu soft. Untuk kaca tengahnya ini masih di night view mirror biasa. Atau atas sini ada lampu baja, halogen warna kuning. Headlight-nya ini bawaan dari Hondanya, mereknya Kenwood. Ada beberapa input, yaitu ada Spotify, USB, Bluetooth telepon, Bluetooth audionya juga, lalu radio FM AM, sambungan iPod, dan CD, ada kafein juga, dan kurang lebih itu saja. Ya ada kisi AC yang bisa buka tutup lagi. Sekali atau untuk kasar warning. Di bawahnya AC-nya ini masih analog pakai knob ini. Ada untuk pengaturan mode arah semburan tetap dengan fogger. Tengahnya ini pakai untuk fine speed dan kanan untuk temperatur. Namun tidak tertulis temperatur berapa cuma ada warna biru itu. Jadi ya agak lebih tinggi di temperatur. Luasnya tombol untuk rear defogger, ventilasi udara dan menyalakan AC-nya. Lalu di sini ada semacam brake kecil. Kita pakai untuk bawa kembali. Untuk transmisinya ini CVT, ada mode sport dan mode 2 gear juga, masih CVT itu sebenarnya bisa disebut kayak 1 gear. Lalu ada electronic parking brake, brake hold, auto brake hold seperti di CRT misalnya, dan juga ada aksen comnya ini. Yang menarik bagi saya, jujur aja, itu ini tipe terendah, namun Honda masih memberikan electronic park brake dan brake hold ini. Mungkin ini bisa kalau mau ditukar bisa dengan cruise control misalnya. Lalu sini ada dua bokap holder yang bisa ini ada tutupnya gitu, jadi bisa serendah ini atau kalau dibuka tutupnya bisa setinggi. Lalu ada juga armrest yang dilapisi kulit ini. Untuk originalnya ini itu dia joknya kan kain, door juga kain, namun Honda masih memberi armrest kulit untuk originalnya. Lalu ini juga jadi center console box dengan ini remote untuk unitnya. Yang center console boxnya tidak terlalu dalam, di bawahnya ada karet dan armrestnya bisa maju mundur. Namun jika Anda bawa gelas setinggi ini ya nggak bisa. Tapi kalau begitu saja, sini ada 3 buah kisi AC. Jadi sebenarnya kalau di mobil biasa itu kan 2 di sisi supir dan 2 di sisi penumpang, di sini di tengah dan namun Honda sepertinya antara mau membuat penumpangnya masuk angin atau memang lebih baik diberi 3 kisi AC-nya yang tidak bisa bisa dibuka tutup masing-masing.
ada glove juga yang terfolding. Ya cukup besar lah untuk membuat driver's manual, etc. Sun visor sisi penumpang dengan vanity mirror, namun juga tidak ada lampunya. Door handle, hand grip yang ada tarik. Jadi sekarang kita beralih ke belakang. Oke, sekarang di barisan kedua, barisan terakhirnya juga. Untuk door trimnya ini kurang lebih mirip ilustrasi dengan di depan. Ada juga satu buah cup holder dan tempat penyimpanan terbuka atau pocket dan speaker. Lalu untuk setir pocket yang model biasa ini, dan juga bang sini ada satu buah botol holder atau cup holder lagi, jadi ada 3 di belakang. Untuk joknya, headrest ada 3 untuk penumpang yang duduk di tengah juga dapat, dan bisa naik turun juga, tapi tidak bisa di adjust presisi gitu. Handgrip sama juga. Lalu itu saja sih, tidak ada yang menarik bang sini. Ini kurang lebih posisi menyetir saya, dan legroom yang saya dapatkan masih lumayan, kurang lebih 8 jari dapat lah. Dan untuk headroomnya ini saya tingginya 177 cm dan saya masih bisa duduk lumayan nyaman. Headroom masih sisa kurang lebih 4,5 jari lah. Oke, sekarang kita beralih ke bagian paling belakang, yaitu bagasi. Oke, sekarang di bagian belakang. Oh iya, untuk rem depan belakang sudah cakram juga. Untuk lampu belakangnya ini, lampu kecil dan lampu stop terintegrasi satu modul ini, LED titik-titik. Untuk sini itu hanya reflektor atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Lampu sein dan lampu mundur masih semua halogen multi reflektor. Terus ini ada panel hitam dovet, ini khas semacam crossover. Sensor parkir 2 titik, lalu di dalam Honda dan di bagian pembuka bagasi ada aksen chrome. Kaca belakang lengkap dengan rear wiper, rear defogger, dan high mount stop lamp. Selanjutnya juga ruas pembuka bagasi juga elektrik. Jadi karena tidak ada barisan ketiga, bagasinya lumayan luas di HRV ini. Mungkin satu koper semua dan 2 koper lagi juga setengah koper. Sini juga ada lampu bagasi yang tidak bisa dinyalakan sepertinya, biarnya padanya. Lalu pelipatan kursinya ini 60-40. Kalau kita dan juga dia bisa rangka bagasi. Lalu juga dapat emergency kit dari Honda yang berisi sepertinya emergency triangle, safety triangle itu. Dan di bawah sini ada ban serepnya itu dia juga ada ban serep yang full size, bukan kaleng, dan juga ada kunci. Ya, kurang lebih bisa dari belakang ini. Dan juga ada ini seatbelt untuk penumpang tengah barisan kedua ini gitu. Ya, kurang lebih itu saja untuk bagian belakang. Tambahan di bawah sini, ini kan pos personel ini. Di bawahnya itu ada tempat penyimpanan terbuka lagi, lapisannya karet ini. Dan juga ada power outlet 12 volt. Ya, sekian tambahan. Dan sini juga baterai juga nih. Yap, sekian. Kalau kita lihat dari segi performa atau fitur-fitur itu secara logika HRV ini tidak bisa disebut paling bagus di kelas ya. Apalagi dengan newcomer dari Korea yaitu Kia Seltos. Secara fitur, performa, dan interior itu dia bisa dibilang menang jauh dibandingkan HRV ini. Dan jika dilihat kompetitor lainnya, sebenarnya HRV ini bisa dibantai dengan fitur-fitur lawannya itu. Namun bagi rakyat Indonesia entahlah mengapa sepertinya merek adalah nomor 1 dan merek H ini menjadi yang teratas dibandingkan semua lainnya. Dan juga ada satu lagi lawan HRV ini yaitu Hyundai Kona, itu pun juga tidak bisa mengalahkan penjualannya HRV ini. Ada juga dari info dari kendara @berkendara di Instagram, itu dia ada data wholesale Honda HR-V tahun kemarin 2020 itu. Saya sertakan angkanya ini karena saya sudah lupa. Itu pun juga menjadi yang tertinggi di antara kompetitor lainnya. Jadi saya kira untuk video kali ini saya akan mengatakan ini sepertinya pertama kali. Jika Anda menyukai video ini saya katakan tombol like. Jika tidak menyukai, Anda tahu menekan tombol apa. Dan jika Anda ingin melihat video seperti di masa depan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekian dari saya, terima kasih, selamat nonton.